Bab 3073. Menghubungi Zumalong. Aku bisa bertaruh denganmu tentang masalah ini, tetapi bagaimana kamu bisa menjamin bahwa kamu tidak akan berbuat licik di masa depan? Membuat keputusan, Ritsun memandang Erikin. Aku akan bersumpah dengan hati kebajikan. Jika kalah, aku tidak akan tinggal di kapal bintang. Aku tidak bisa mengendalikan teman seiman. Jika tinggal, aku akan berjuang seperti sebelumnya, kata Erikin. Oke, aku akan menunggu kabar dari teman seiman. Si botak mengangguk lebih dulu. Namun, ada juga banyak kultivator yang sedikit khawatir. Erikin menyebutkan tantangan sebelumnya, semua orang mengingat aturan yang dikatakan galaksi. Sepertinya tidak terlalu sulit. Erikin menantang Ritsun untuk membandingkan kontribusi keduanya sehari kemudian. Belum lagi Ritsun lebih kuat dari Erikin, jejak-jejak kedua orang itu juga berbeda sebelumnya, jadi kerugiannya tidak sedikit. Artinya, keesokan harinya, Erikin tidak hanya harus menghaluskan perbedaan sebelumnya, tetapi juga menang, yang kesulitannya tidak terbayangkan. Tapi sampai sekarang, mereka benar-benar tidak punya cara lain. Erikin dan Ritsun pergi bertaruh, mereka masih memiliki setidaknya kesempatan untuk menang. Jika mereka tidak memilih untuk melakukannya, maka situasi mereka sama seperti sebelumnya. Meskipun mereka dirugikan, mereka tidak akan kehilangan apa-apa. Sedangkan untuk tindakan itu, Ritsun bisa dibilang menjijikan, tapi kalau dia melakukannya, sungguh rugi di kedua belah pihak. Hehe, karena kalian semua mau bertaruh kali ini, kenapa tidak mulai sekarang? Ritsun dan yang lainnya bersumpah lalu tertawa dingin. Tunggu. Namun, Erikin menggelengkan kepalanya dengan cepat. Kenapa? Kamu menyesalinya? Ritsun memandang Erikin. Itu tidak benar, tetapi ada pertempuran barusan, jadi biarkan kami memulihkan kekuatan dulu. Tidak apa-apa kan, kata Erikin. Ini, tentu saja. Ritsun memikirkannya, dia dan Bon telah mengkonsumsi banyak energi sebelumnya, dan sumber energi belum menyatu. Hal ini dapat meningkatkan beberapa kekuatan tempur. Menunda sedikit, dia tidak akan menderita. Kedua belah pihak mencapai kesepakatan, dan Erikin duduk lagi. Setelah berpikir sejenak, Erikin melambaikan tangannya dan membuat beberapa pola formasi, menutupi tempatnya dengan kabut putih. Berpura-pura misterius. Ritsun mendengus dingin. Dia ingin melihat trik apa yang bisa dilakukan Erikin selanjutnya jika dia berani menantang dirinya sendiri. Memulihkan Reiki tentu saja hanya menjadi alasan bagi Erikin. Sambil bersembunyi di kabut putih, Erikin membalik telapak tangannya dan mengeluarkan daftar galaksi. Di galaksi, benda ini masih bisa digunakan, itulah sebabnya Paviliun Harta Karun berani menamakannya galaksi. Daftarnya sendiri sudah ada di Blackblade Storm, dihancurkan olehnya. Daftar ini diambil dari Erikin ketika dia kemudian membunuh penil Cui dan kaki tangannya. Namun kali ini, Erikin tidak bermaksud mengamati perubahan ranking, melainkan menggunakan efek transmisi suara. Ini juga yang harus dia lakukan sebelum pergi. Reiki mengaktifkan hal ini dan Erikin langsung berkomunikasi dengan Paviliun Harta Karun. Ada apa? Di sana, suara yang agak rendah segera terdengar. Bantu aku menghubungi tetua Paviliun Harta Karun, yang bertanggung jawab atas peringkat galaksi, mengatakan bahwa aku memiliki rahasia besar tentang reputasi peringkat galaksi kalian, kata Erikin acuh tak acuh. Teman seiman, jangan bercanda. Suara pria itu terdiam sesaat, jelas sedikit terkejut dengan kata-kata besar Erikin, kemudian terdengar lagi. Hehe, Paviliun Harta Karun didukung oleh Paviliun Sanhai dan memiliki semua berita dari seluruh dunia. Bagaimana aku bisa bercanda denganmu? Selain itu, jika aku benar-benar menipu kalian, apa kalian tidak akan membalaskan dendam? Erikin bertanya.
Bisakah teman seiman lebih spesifik, apakah itu rahasia dalam hal itu? Suara itu bertanya lagi. Ada kesalahan besar dalam daftar galaksi, kata Erikkin dengan reservasi. Teman seiman, mohon tunggu sebentar, aku akan menghubungi Tuan Besar. Orang itu berpikir sejenak, lalu untuk beberapa saat, ada keheningan. Erikkin tidak terburu-buru dan menunggu dengan sabar. Dia menghubungi Paviliun Harta Karun karena alasan yang sangat sederhana. Setelah itu, jika dia ingin mengerahkan kekuatan penuhnya, dia ditakdirkan untuk terkena api suci, Sky Eater, dan bahkan beberapa rahasia lainnya, lalu identitasnya akan terungkap. Bahkan jika dia tidak melakukan apa-apa, energi kematian di luar tubuh terus-menerus hilang, dan tidak akan lama sebelum Paviliun Harta Karun akan tahu bahwa dia belum mati. Tetapi jika Paviliun Harta Karun mengetahui rahasia hidup dan matinya dengan mudah, itu akan menjadi kerugian besar. Lagi pula, dialah yang dikeluarkan dari daftar galaksi sebelumnya. Hidup atau mati adalah rahasia, tetapi sangat berharga. Erikkin adalah putra Kaisar Qin, termasuk dalam daftar galaksi pejuang kebanggaan ke-40, dan menjadi objek perhatian banyak orang. Sekarang semua orang tidak tahu, menjual berita ini ke Paviliun Harta Karun, dan Paviliun Harta Karun pasti memberikan beberapa keuntungan. Sia-sia kalau tidak diambil. Teman seiman, aku adalah sesepuh Paviliun Harta Karun, siapa kamu? Ketika suara itu terdengar lagi, itu digantikan oleh suara yang terdengar agak tua. Kamu bukan penatua yang bertanggung jawab atas peringkat galaksi, panggil penatua yang sebenarnya ke sini, kata Erikkin ragu-ragu. Suara di sana tertegun sejenak, seolah-olah sedikit terkejut. Teman seiman, aku Sumalong, kali ini kamu bisa mengatakan apa yang kamu mau. Dan kemudian, dia mengubah suaranya lagi, itu memang nada bicara Sumalong. Erikkin tersenyum kecil. Setelah mengujinya, Sumalong benar-benar keluar. Janji para sesepuh lebih berharga daripada para kultivator dan pengurus. Di dalam paviliun rahasia langit, Sumalong mengerutkan kening dan menatap giok slip di depannya. Paviliun Harta Karun dapat dihubungi di daftar galaksi dan dia secara alami dapat melihat beberapa informasi di sisi lain. Daftar galaksi yang digunakan Erikkin berasal dari kultivator yang sudah mati, dan reiki yang digunakan untuk mengaktifkan benda ini juga terdistorsi oleh semacam aura, membuat Paviliun Harta Karun juga tidak dapat menentukan identitas dari pihak lain. Erikkin, yang berbicara pada dirinya sendiri sekarang, adalah keberadaan misterius di mata Sumalong. Dan pria ini dengan nada serius mengatakan bahwa ada peristiwa besar terkait kesalahan dan kelalaian daftar galaksi. Asli atau palsu? Aku ingin membahas kesepakatan dengan Penatua Long. Kesalahan ini akan segera diumumkan. Namun, jika daftar galaksi tidak direvisi, itu pasti akan berdampak besar pada reputasi Paviliun Harta Karun. Erikkin melanjutkan. Aku tidak tahu tentang teman seiman, apa yang ingin kamu tukarkan? Tanya Sumalong. Aku berada di wilayah rahasia galaksi, dan bebas dari transaksi fisik, kamu tidak dapat mengirimnya, jadi aku ingin bertukar beberapa aturan tentang galaksi, dan sekalian melakukan transmisi suara dengan beberapa kultivator. Orang ini benar-benar singa dengan mulut besar. Sumalong mengangkat alis. Karena lingkungan khusus di wilayah rahasia galaksi, di beberapa tempat transmisi suara dan slip giok tidak mudah digunakan, hanya hal khusus seperti galaksi yang dapat mengirimkan transmisi suara. Ini juga merupakan keuntungan utama dari peringkat galaksi, yang membuat banyak kultivator mengetahui bahwa peringkat galaksi akan mengumpulkan informasi tentang diri mereka sendiri, tetapi tetap membawanya. Tapi Paviliun Harta Karun bisa melakukannya, itu bukan tanpa biaya. Membangun ruang transmisi suara untuk orang-orang ini, Paviliun Harta Karun kehilangan banyak juga.
Dan Eric Kin tidak hanya ingin mengetahui beberapa rahasia, tetapi juga mengancam akan mengubah beberapa peluang transmisi suara gratis yang benar-benar arogan. Namun, Sumalong tidak serta-merta menolak Eric Kin. Bersambung.